Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, tazakkur bin ni'mah. Semoga dengan itu kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang nikmat Allah ini, yakni tahaddus bin ni'mah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah oleh kalian tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Allah juga berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka sampaikanlah nikmat itu. Bicarakan, ingatkan kepada sesama kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada tahaddus bin nikmah kalau orang itu tidak tazakkur bin nikmah. Dua perkara ini, tazakkur juga tahaddus bin nikmah, da'in li syukrih, menjadi pemompa kita, pendorong kita semua untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang selalu ingat, sadar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun detik dari hidupnya yang sepi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang nikmat Allah. Dua perkara ini, kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, adalah pemicu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, nikmat itu dibicarakan enak. Nikmat itu ketika didengar dari orang lain juga mendengarnya enak sekali. Maka lebih nikmat lagi kalau nikmat itu kemudian disyukuri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat itu untukmu. Kata para ulama, inna ni'matallah idza syukirat qarrat. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila disyukuri, maka nikmat itu akan selalu ada pada diri kita. Itu minimalnya. Nikmat itu akan terjaga, terpelihara dengan disyukuri. Wa in kufirat farrat. Namun nikmat Allah itu ketika dikufuri, tidak disyukuri, maka nikmat itu akan lenyap, hilang, menjauh dari diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka tidak ada ajaran agama yang mengajari kita bersyukur setiap saat kecuali dinul Islam ini. Kita diperintah, kita dibimbing untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala setiap desahan nafas kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Maka syukurnya pun tidak boleh berhenti. Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Dari semenjak kita bangun tidur, dari semenjak kita membuka mata kita, dari lelapnya tidur kita di pagi hari, apa bimbingan Nabi ketika kita bangun tidur? Apa Pak? Kalau bangun tidur kita disuruh ngapain? Sunnahnya apa kalau kita bangun tidur? Apa Pak? Bersyukur. Ketika kita pertama kali membuka mata kita ini, kita diperintah untuk bersyukur. Berzikir, berdoa kepada Allah yang muatannya adalah asyukru billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa bangun tidur? Doa bangun tidur apa Pak? Ini sudah pada bangun belum? Doanya apa kalau bangun tidur? Alhamdulillah. Lanjut. Sudah pada hafal belum ini? Ini pelajaran TPA. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu salah satu di antara zikir bangun tidur. Ada beberapa ya model zikir bangun tidur. Ada sekitar 4 model. Salah satunya ini yang paling pendeknya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa ini artinya? Artinya adalah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini pujian kepada Allah. Tahmid itu bagian daripada asyukru billah. Kata Nabi SAW, Alhamdulillah ra'sus syukri, faman lam yahmadillah lam yashkur. Kalimat tahmid Alhamdulillah itu adalah pokok dari kesyukuran seorang hamba kepada Allah. Faman lam yahmadillah, siapa yang tidak bertahmid kepada Allah, maka dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Jadi ungkapan paling inti dari syukur kita kepada Allah adalah kita mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah. Nah, di saat kita bangun tidur, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah diperintah, kita sudah dibimbing untuk tasyakur bin nikmah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa yang kita rasakan di saat kita bangun tidur? Nikmat apa Pak? Nikmat apa yang kita rasakan di saat kita bangun tidur? Pertama kali tentunya adalah nikmatus sihah, nikmat sehat. Kemudian nikmatul hayat. Masya Allah para jamaah, kita bangun di pagi hari dalam kondisi sehat. Kita bangun di pagi hari maknanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini. Jadi saat ini, saat kita pertama kali bangun tidur, ada beragam nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita semua. Bagaimana seorang hamba itu tidak mau bersyukur kepada Allah, sedangkan dikala bangun tidur saja sudah beragam macam nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan, Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi sehat jasadnya. Ini pada sehat tidak Pak? Alhamdulillah. Ada orang itu bangun kesusahan para jamaah. Ruas-ruas tulangnya encok.
asam urat, darah tinggi, tidak bisa langsung bangun. Di sisi yang lain ada orang Masya Allah bangun tidur langsung salto, begitu. Masya Allah. Baik, jadi sehat ini luar biasa. Bangun tidur kita dalam kondisi sehat, masuk di pagi hari dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua kata Nabi, mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi. Ya, siapa yang bangun di pagi hari mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, aminan fi sirbih, dia aman di tengah-tengah keluarga dan juga lingkungannya. Alhamdulillah, kota Balikpapan kota aman, kota nyaman, kan begitu logonya. Musibah bencana alam alhamdulillah jarang terjadi di kita. Tidak ada gunung meletus, tidak ada. Ya. Kalau gunung kebanjiran ya ada lah, tapi sebentar saja. Ada Gunung Malang, Gunung Kawi, tapi sebentar saja. Alhamdulillah tidak ada bencana alam, aman kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Kemudian satu lagi kata Nabi, indahu qutu yaumi, dia punya perbekalan untuk hari itu. Kalau kita punya bekal untuk hari ini saja, hari Jumat ini, maka kata Nabi SAW, 3 nikmat ini terkumpul di pagi hari. Kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Masya Allah ini Pak, hadis ini kalau diresapi rasa-rasanya tidak ada celah untuk orang itu mengeluh. Saya yakin bapak-bapak di sini punya bekal itu bisa untuk seminggu ke depan. Bahkan ada mungkin di antara bapak-bapak punya bekal itu setahun ke depan. Bahkan ada orang saking kaya rayanya katanya 7 turunan tidak akan habis. Masya Allah. Kita punya bekal untuk hari ini saja. Kata Nabi SAW, jika dibarengi dengan sehat, jika dibarengi dengan nikmat keamanan, dia mendapatkan dunia beserta isinya. Untuk hari ini saja. Betapa simpelnya konsep kecukupan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka umat Islam itu umat yang paling bahagia. Maka aneh kalau ada negeri mayoritas umatnya, mayoritas masyarakatnya muslim, tapi indeks kebahagiaannya rendah sekali. Padahal konsep kebahagiaan dalam Islam simple para jamaah. Ya, dari sisi zahir 3 ini di pagi hari kita dapat, sudah bahagia kita. Seolah-olah dunia itu dikumpulkan untuk kita. Kenapa? Karena nikmat sehat ini mahal. Ada orang yang bisa beli kesehatan? Tidak bisa para jamaah. Orang bisa menguras hartanya yang dia kumpulkan puluhan tahun hanya gara-gara ingin membeli kesehatan. Nikmat aman juga nikmat yang sangat besar, tidak bisa ditukar dengan apapun. Kemudian nikmat perbekalan untuk hari ini. Kenapa cukup untuk hari ini para jamaah? Karena hari esok belum tentu milik kita. Orang sehat ya jangan sombong. Bisa jadi hari ini sehat, besok mati. Kan begitu. Maka 3 nikmat ini luar biasa. Dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, di pagi hari seperti ini, maka syukur kita seharusnya kita amalkan. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam macam nikmat dikala kita bangun tidur. Nah, yang paling nampak saat ini para jamaah yang dirahmati Allah adalah nikmatul hayat. Nikmat kehidupan. Kalau kita bisa bangun di pagi hari, berarti kita masih hidup. Berarti kita masih memiliki nikmatul hayat. Terlebih di masa-masa seperti ini. Entah sudah berapa jiwa yang kemudian meninggalkan alam dunia yang fana ini. Ya, dengan adanya ujian wabah. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang masih berkesempatan hidup di alam dunia ini. Maka kalau orang tidak mensyukuri nikmat kehidupan, ini keterlaluan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan sesungguhnya adalah nikmat yang disebutkan oleh para ulama
dengan istilah ra'su malil insan. Kalau kita masih punya nikmat hidup, para jamaah yang dirahmati Allah, berarti kita masih punya modal. Karena kehidupan di dunia ini adalah modal bagi manusia. Modal bagi manusia. Jadi masing-masing kita harus sadar bahwa nikmat kehidupan itu modal. Kalau kita punya modal, para jamaah, apa yang kita lakukan terhadap modal itu? Modal itu perlakuannya seperti apa? Bapak kalau punya modal, itu modal diapain, Pak? Diapakan, Pak? Ada orang ngasih modal, ada uang dingin, tak kasih kamu ya modal 1 miliar saja. Baik, kalau kita punya modal, diapakan nih modal ini? Dipakai foya-foya, dipakai piknik, pelesiran, atau kita kelola dengan sebaik-baiknya. Yang mana ini? Dikelola, ini modal. Amanah modal yang dititipkan, yang diberikan kepada kita, berarti harus kita kelola. Supaya apa? Supaya menghasilkan keuntungan. Keuntungan di mana? Keuntungan di dunia pertama kali. Untuk kemudian bagaimana modal ini juga bisa menghasilkan keuntungan untuk kehidupan akhirat kita nanti. Nah, kita bersyukur sebagai mukmin dan muslim. Kita diberi modal itu para jamaah sekaligus diberikan mentornya yang akan membimbing bagaimana nih cara mengelola modal ini supaya efektif bisa menghasilkan keuntungan berlimpah. Keuntungannya tidak sebatas keuntungan duniawi. Kita dibimbing bagaimana modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini juga bisa menghasilkan keuntungan ukhrawi kita. Modalnya dikasih oleh Allah. Berapa, Pak, kita dikasih modal sama Allah? Berapa? Tadi modal itu apa? Modal itu tadi apa? Nikmat kehidupan. Itu modal kita. Berarti kalau bicara nikmat kehidupan, kita bicara umur, ya kan? Nah, modal yang Allah berikan kepada kita berapa? Berapa, Pak? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kapan kita mati, di usia berapa kita meninggal dunia, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Pokoknya selama kita masih hidup, berarti selama itu pula modal kita masih ada, ya kan? Tapi ancang-ancangnya disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit kata Nabi yang bisa lewat dari usia 70 tahun. Mohon maaf di sini, ada yang sudah kepala 7? Ada, Pak? Ada? Atau enggak ada yang mengaku? Siapa yang kepala 7? Berapa, Pak, usianya? 70? 75? Barakallahu fiik. Ini para jamaah, kita belajar ya dari beliau. Usia sepuh, 75, masih ada di masjid. Masih sholat subuh berjamaah. Coba lihat anak-anak muda kita di mana saat ini. Ya kan? Habis nongkrong di kafe sampai jam 2, sampai jam 1. Tidak sempat sholat subuh mereka. Ini kalau sholat subuh semua di masjid, kayaknya nggak cukup nih, Pak, masjid ya. Nah itu para jamaah. Sedikit kata Nabi yang bisa lewat 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Bahkan banyak yang di usia sebelum 60 tahun, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka sudah pada tiada. Apalagi di masa sekarang, yang banyak mati itu kan anak-anak muda. Tawuran, balapan, gitu ya. Mati. Ada yang overdosis. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam.
Itu ancang-ancangnya. Modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya seputaran 60 sampai 70 tahun saja. Ini waktu yang panjang atau waktu yang singkat? Bapak yang sekarang usia 60, 70, hidup itu terasa lama atau terasa singkat? Tergantung suasana ya. Ada yang merasa singkat banget. Perasaan kemarin kita kuliah, sekarang cucu kita yang kuliah. Ada yang merasa kok lama banget hidup ini. Itu tergantung suasana orangnya. Tapi pada dasarnya modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini 60 sampai 70 tahun, ini waktu yang sedikit kalau dibandingkan umat-umat terdahulu, ya kan? Umat-umat terdahulu para jamaah yang dirahmati Allah, usia mereka bisa ratusan tahun, bahkan ada yang menyentuh angka 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah mendakwahi kaumnya 950 tahun. Masya Allah. Orang-orang dahulu usianya panjang-panjang, beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan khawatir para jamaah. Modal yang Allah berikan yang sangat singkat itu, kalau kita mau mengikuti petunjuk Rasulullah sebagai mursyid terbaik kita, pembimbing terbaik kita, maka para jamaah yang dirahmati Allah, usia 60-70 tahun itu bisa menyalip, bisa mengungguli umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun. Nah, ini istimewanya umat Nabi Muhammad. Nahnul akhirun as-sabiqun al-maqdi 'alal khalaiq yaumal qiyamah. Nahnul akhirun, kami ini adalah umat akhir zaman, kata Nabi. Kita ini umat akhir zaman. As-sabiqun, namun kita ini orang-orang yang nantinya lebih dahulu. Al-maqdi bainal khalaiq. Kami akan menjadi umat yang lebih dahulu diadili, lebih dahulu untuk kemudian diproses peradilan akhiratnya ketimbang umat-umat terdahulu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya tidak ada kata lain kecuali kita syukuri ini. Kita dikasih modal, alhamdulillah sampai saat ini hari Jumat, tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Jumadal akhirahnya tanggal berapa? 10 kedua ya, masuk 10 kedua Jumadal akhirah atau 10 pertama 1443 Hijriah. Sekitar 2 bulan lebih ke depan kita masuk bulan Ramadan, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di atas ketaatan, sehingga kita bisa kembali menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup. Maknanya apa? Berarti nikmat modal itu masih ada pada diri kita. Maksimalkan para jamaah. Ya, modal kita di dunia ini jangan dihambur-hamburkan. Ada hitung-hitungan yang disebutkan para ulama, kita kalau menyia-nyiakan usia kita Pak 1 jam saja, 1 jam saja, tidak usah harian, 1 jam, itu sama dengan menyia-nyiakan hidup kita di akhirat 3 tahun. Kalau hitungan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau orang menyia-nyiakan waktunya 1 jam saja, la dunya walal akhirah, tidak ada kegiatan apapun yang manfaat, baik untuk dunianya, lebih-lebih untuk akhiratnya. Itu sama dengan kita menyia-nyiakan 3 tahun hidup di akhirat. Ngeri kan? Bagaimana kalau 1 hari? Bagaimana kalau orang berminggu-minggu maksiat kepada Allah, berbulan-bulan maksiat kepada Allah, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun terus dengan maksiatnya, semakin tua semakin menjadi-jadi, tua-tua keladi. Bagaimana orang-orang seperti ini para jamaah? Dia menghambur-hamburkan modalnya
tanpa kemudian dia mendapatkan manfaat, keuntungan sedikit pun darinya, justru modalnya itu berbalik menjadi kerugian yang sangat-sangat besar. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini modal yang harus dikelola. Manusia itu kan hidup mulai di mana? Mulai di rahim, alam rahim. Nanti dari alam rahim masuk ke alam dunia. Dari dunia kita kemana Pak? Habis di sini, habis dari sini kita akan kemana? Kita akan ke alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Tadi kan di alam dunia 60-70 tahun. Ancang-ancangnya begitu. Walaupun kita tidak bisa memastikan. Di alam rahim paling 9 bulan. Rata-ratanya 9 bulan. Di dunia 60-70 tahun. Kalau di alam kubur berapa tahun? Berapa tahun Pak? Allahu a'lam. Iya. Kapan kita mati dan kapan terjadinya kiamat? Nah itulah waktu kita di alam kubur. Orang yang 1000 tahun lalu meninggal dunia sekarang masih di mana? Di alam kubur. Nanti berakhirnya alam kubur kapan? Ketika terjadinya kiamat kubro, hancurnya alam semesta ini. Baru nanti setelah dari alam kubur kita masuk ke mana? Kita masuk ke alam akhir, yaumul akhir. Ada di rukun iman yang 6, al-imanu bil yaumil akhir. Bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, alam akhirat. Ngapain di alam akhirat? Banyak proses yang akan kita alami di alam akhirat. Dari mulai kita dibangkitkan, nanti setelah itu kita kumpul di padang mahsyar. Berapa lama? Lama sekali. Sebagian mengatakan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ngapain di padang mahsyar? Lesehan, tiduran, rebahan? Enggak, berdiri semuanya. Telanjang bulat, matahari didekatkan. Manusia kepanasan, manusia akan berkeringat sekadar dosa-dosanya. Dan begitu. Kalau 50.000 tahun, yang hitungan satu harinya adalah 1000 tahun hitungan dunia, berapa lama kita di padang mahsyar? Baru setelah itu ada yaumul hisab. Dihisab kita Pak. Kita nanti akan diperhitungkan segala sesuatunya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak pernah menyia-nyiakan, menyisakan urusan-urusan kecil sampai urusan besar, melainkan semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Hisab. Manusia dihisab KPK saja di dunia itu bisa jatuh sakit, gitu kan? Yang dulu pertantang-pertenteng jadi nunduk, itu baru hisab dunia. Yang bisa saja ya orang itu berkelit, banyak duit, ya banyak backingnya, bisa saja selamat. Tapi di akhirat nanti hisab yang seadil-adilnya. Tidak ada yang bisa berkelit, tidak ada orang nepo, tidak ada. Tidak bisa berkelit, tidak bisa berlari. Hisab yaumul qiyamah. Allah sendiri yang langsung menghisabnya. Kemudian apalagi? Nanti ada yaumul mizan, ditimbang amal kita. Kita nanti akan dibagi rapot, catatan nilai, semua tertulis di situ. Apa yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia. Nanti kita akan menyeberangi sirat, satu jembatan yang akan dibentangkan Allah di atas neraka jahanam. Siapa yang terpeleset dia akan jatuh ke neraka jahanam. Siapa yang selamat maka dia akan finish di surga Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ini. Perjalanan setelah kita mati, sampai orang itu nyeberangi sirat. Ini perjalanan yang sangat panjang. Safar kita di dunia ini nggak ada bandingannya para jamaah. Kalau kemudian dibandingkan dengan
Betapa panjangnya perjalanan setelah kita mati sampai orang itu finish di kehidupan akhiratnya. Nah, dari perjalanan manusia ini, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian alam akhirat, alam yang menentukan perjalanan kita sesungguhnya adalah alam dunia yang singkat ini. Modal singkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan 60 sampai 70 tahun tadi, jika disia-siakan kita akan sangat-sangat merugi. Orang itu kalau dia sadar safarnya safar yang panjang, kira-kira bekalnya disesuaikan tidak, Pak? Iya. Ini harus sadar, perjalanan kita ini panjang. Setelah kita nanti keluar dari alam dunia, perjalanan kita panjang. Orang kan beda kalau dia safarnya ke Samarinda dengan safarnya ke Aceh misalkan. Dia akan menyesuaikan perbekalan. Oh, ini safar saya panjang, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Maka dia sesuaikan. Oh, bekal saya kira-kira sekian. Nanti diperhitungkan di jalan mau seperti apa, bagaimana. Ya kan? Nah, perjalanan kita yang panjang tadi ini tidak bisa kalau bekal kita asal-asalan. Maka caranya adalah bagaimana kehidupan di dunia ini dimaksimalkan. Modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya supaya menjadi bekal yang cukup paling tidak untuk memasukkan kita ke surga Allah. Jangan sampai mampir dulu ke neraka. Jelek-jeleknya para jamaah yang dirahmati Allah, bisa saja orang beriman, seorang muslim itu masuk neraka, tapi jangan sampai kekal di dalam api neraka. Untuk kemudian surga menjadi tempat akhirnya. Tapi itu jangan jadi cita-cita kita. Yang penting surga. Nah, ini tidak cukup, Pak. Cita-citamu apa? Surga. Surganya yang gimana dulu? Karena ada orang masuk surga itu langsung. Ada orang itu masuk surga, mampir dulu ke neraka. Nah, orang masuk surga mampir dulu ke neraka ini bukan mampir kayak orang mampir ngombe kata orang. Ngopi. Enggak, dia disiksa. Satu harinya hitungan 1000 tahun dunia. Jadi kalau kita mampir neraka satu hari saja itu hitungan dunia 1000 tahun. Maka jangan dicita-citakan. Begitu motivasi dari Nabi. Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus. Jika kalian itu minta surga ke Allah, jangan tanggung-tanggung. Minta surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Karena surga firdaus itu surga tertinggi. Wa ausatuha, surga terbaik. Jadi kalau kita membidiknya firdaus para jamaah, ya kalaupun melesetnya ya tidak jauh-jauh begitu. Jangan membidiknya yang penting surga, nggak apa-apa yang paling rendah juga. Ada orang saking pengen masuk surganya para jamaah, ibu-ibu itu. Ustaz saya emang nggak apa-apa jadi tukang sapunya saja. Yang penting di surga. Disangkanya surga butuh cleaning service. Artinya apa? Keinginan yang luar biasa. Nah ini ditingkatkan lagi kata Nabi, bidik surga firdaus. Maksudnya apa? Kalaupun meleset para jamaah tidak jauh. Karena surga firdaus itu surga paling tinggi. Nah kalau membidiknya sing penting melebu surga, sing penting masuk surga. Ini kalau surganya rendah, surga paling bawah. Ini kalau meleset kemana Pak? Ke neraka. Jadi Masya Allah Nabi itu membimbing kita itu maksimal para jamaah. Tidak ada mentor terbaik untuk jiwa raga kita, untuk seluruh perjalanan kehidupan kita kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pelajari sunnah Nabi, pelajari syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah ya modal bagi kita untuk kita bisa memanage hidup ini dengan sebaik-baiknya. Hidup di dunia yang singkat ini kalau tidak termanage dengan baik, dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk kita, yang kemudian diwahyukan kepada Nabi menjadi pembimbing kita. Kalau kita tidak memanage hidup ini dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya,
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan, azab menanti kita. Karena tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuknya Nabi. Fa inna khairal haji haji Muhammad. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yang membimbing bagaimana hidup ini bisa maksimal. Usia 60-70 tahun kita bisa tetap bersaing dengan umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun. Bagaimana cara memanage kehidupan ini supaya hidup kita berkah, hidup kita sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hidup kita sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah. Baik, para jamaah, sampai di sini saja, waktu kita terbatas. Mudah-mudahan yang sedikit yang tadi kita sampaikan menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semua untuk semakin beriman, untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung hari Jumat, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah memanjangkan usia kita semua di atas ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Allah menyelamatkan hidup kita, jiwa raga kita, dunia dan juga akhirat kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.